Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap banjir di sejumlah wilayah disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Dan berikut wawancara rekan kami Gede Satria dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 4% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background, latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga sejak Senin malam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mencapai 2 meter berangsur surut. Ya, meski penurunan air belum signifikan, sebagian warga kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa lumpur banjir. Ya, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berangsur surut pagi ini. Kini ketinggian air mencapai 70 cm yang sebelumnya bisa mencapai 2 meter. Sebagian warga yang mengungsi terpantau sudah kembali untuk sekedar melihat kondisi rumah mereka. Sementara sebagian warga lain masih mengungsi di rumah tetangga lantaran rumah mereka masih terendam banjir. Namun ketinggian banjir bisa bertambah jika intensitas curah hujan tinggi hingga meluapnya kali Cilemah di dekat permukiman warga. Saat ini warga yang masih bertahan di rumah tetangga dan membutuhkan bantuan obat-obatan serta bantuan logistik. Selain di Tangerang Selatan, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Jauhari Lutfi di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, selamat pagi. Rekan, ini bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan informasinya. Sabrina, selamat pagi menjelang siang. Dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di mana ratusan pemukiman warga ini terendam banjir sejak Senin malam. Mengingat intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan ratusan pemukiman ini terendam banjir. Lalu banjir tersebut juga diperparah oleh luapan Kali Cilemah Abang yang berada di dekat pemukiman warga. Begitu, Togi dan juga Sabrina. Apakah sekarang ini sudah mulai berangsur surut ketinggian air sejak tadi malam? Ya, untuk sejak tadi malam itu air sekitar masih berjarak 1 meter. Namun hingga Selasa pagi ini air sudah berangsur surut sangat signifikan hingga mencapai 20 hingga 30 cm. Bahkan juga warga yang mengungsi di
rumah tetangganya yang datarannya tinggi sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari sisa-sisa lumpur banjir, begitu Togi dan juga Sabrina. Ya, Johari, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah daerah setempat ataupun BPBD? Ya, untuk saat ini dari malam tadi untuk bantuan maupun obat-obatan belum terlihat, begitu Sabrina. Ya, Ahmad, apakah dari tempat Anda melapor gini sudah ini ya rawan banjir dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, menurut informasi masyarakat di sini setiap musim penghujan maupun air kiriman dari hulu selalu terendam banjir, begitu Togi. Banjir selama semalaman ini, apakah warga tetap bertahan di rumah atau mengungsi? Ya, untuk sebagian warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke rumah tetangga yang datarannya lebih tinggi. Namun sebagian warga pun lebih memilih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang-barang mereka, begitu Sabrina. Baik, terima kasih rekan Ahmad Johari Lutfi. Ini melaporkan langsung dari Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bendung Katulampa siaga 4 meski ketinggian air terpantau normal. Ya, ketinggian air pada pagi hari ini mencapai hampir setengah meter. Ya, sebelumnya ketinggian air hampir mencapai 1 meter atau siaga 3. Petugas juga terus memantau kondisi cuaca terutama di kawasan Hulu Puncak Bogor, Jawa Barat. Selain itu, petugas juga berkoordinasi dengan beberapa unsur terkait. Petugas pun menghimbau agar warga selalu waspada di musim penghujan ini. Diperkirakan debit air sebanyak 22.000 liter per detik akan mengalir ke kawasan hilir. Ya, sementara bisa untuk mengetahui kondisi terkini di Bendung Katulampa di Bogor, kita sudah bergabung dengan rekan Andi Firmansyah. Ya, Andi, saat ini berada di status berapa Bendung Katulampa? Ya, baik, selamat pagi Togi dan juga Sabrina. Dapat kami laporkan kondisi terkini tinggi muka air di Bendung Katulampa terpantau dalam ketinggian 40 cm dengan status siaga 4. Tentu air ini mengalami penurunan sejak pada Senin malam. Sementara pada Senin malam ketinggian air di Bendung Katulampa ini menyentuh angka 90 cm pada pukul 20.00. Namun seiring berjalannya waktu, ketinggian air terus mengalami penurunan. Dari awalnya 90 turun mencapai 70 cm. Namun pada pukul 4 dini hari, air kembali turun mencapai 40 cm. Namun masih dalam status siaga 4. Seiring pada pagi hari ini, dari tempat saya melaporkan, kondisi terkini di Bendung Katulampa sudah terus menurun 40 cm dengan status normal. Kondisi cuaca di kawasan puncak saat ini terpantau kondisinya cerah, tidak ada perubahan cuaca. Namun tidak bisa diprediksi apakah nantinya pada sore hari akan kembali turun hujan atau tetap bertahan dalam kondisi cuaca cerah. Togi. Rekan Andi, bisakah diperlihatkan ke kita semua untuk situasi terkini di Bendung Katulampa? Ya, ini kondisi air pilihan air di Bendung Katulampa Bogor. Siaga 4 ini sedikitnya ada 22.000 liter air per detik akan mengalir ke kawasan Depok, Manggarai hingga Jakarta. Tentu dengan adanya penurunan status siaga 4 level normal ini menjadi kabar baik buat warga Jakarta yang terutama saat ini rumahnya masih terendam banjir. Petugas Bendung Katulampa juga terus melakukan monitoring cuaca di kawasan puncak maupun menyampaikan kondisi ketinggian air di Bendungan Depok maupun Manggarai yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Togi. Baik, terima kasih rekan Andi Firmansyah melaporkan langsung dari Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjebak dalam guyuran abu vulkanik. Ya, di lokasi tak jauh, sejumlah mahasiswa KKN Universitas Nusa Nipah Maumere juga terjebak hingga alami sesak nafas. Oh, bisa buka ya? Oh, tidak bisa. Ngeri. Bisa apa ngeri? Itu dapat didapat tuh. 19 personel kepolisian dari Bidokes Polda NTT dan anggota Polres Flores Timur sempat terjebak abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur ketika sedang bertugas. Mereka terjebak saat memeriksa kesehatan para pengungsi di daerah tersebut. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, ditutup awan panas serta debu tebal, membuat kendaraan mereka sulit melintas. Akhirnya butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa juga dialami sejumlah mahasiswa yang tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa lari sambil berteriak minta tolong. Salah satu mahasiswi harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Rektor Universitas Nusa Nipah membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman dan mendapat perawatan. Pada saat itu mereka sedang berada di lokasi pendataan di beberapa dusun di Desa Unek Dueng, dan pada saat mereka sedang melakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Lewotobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma. Sementara itu Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan dan tinggi 4.000 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki mengimbau warga tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Warga juga diminta untuk tenang dan mengikuti arahan Pemda. Dari Flores Timur NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Ya, sementara bisa 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Klungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jembrana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka, warga Kabupaten Klungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah, teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, jadi primer sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Jadi data terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, sementara bisa dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi ini menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunu Jaya. Objek tersebut terdeteksi memiliki panjang 50 hingga 60 meter. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek
di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut.